Ini adalah kisah salah seorang pelaku dalam pertempuran Surabaya dan perang kemerdekaan bernama Tirto Prawiro. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, para pimpinan kota Surabaya sudah dalam keadaan bersiap. Organisasi militer mulai terbentuk, mulai dari BKR hingga PRI yang kemudian bersama rakyat dan laskar-laskar melakukan pelucutan senjata tentara Jepang di berbagai tempat. Tirto Prawiro tergabung dalam kelompok PRI Utara. Sebelum dilakukan perampasan senjata terhadap tentara Jepang, mereka menggunakan bambu runcing dan senjata tradisional lainnya. Perampasan senjata Jepang dilakukan menurut pelopor kampung masing-masing, juga para pemudanya. Ada yang mengamati pergerakan patroli truk Jepang, kemudian memasang barikade berupa drum-drum kosong pada jalan yang biasa mereka lalui. Begitu truk berhenti, warga kampung mengepung dengan bambu runcing dan senjata tradisional lainnya. Dengan mengandalkan jumlah, pasukan Jepang yang sudah kalah dan tak punya semangat melawan, dapat tunduk kepada rakyat. Bermula dari patroli kecil, kemudian para pemuda menyerang markas-markas besar tentara Jepang dengan bermodalkan senjata yang sudah didapatkan sebelumnya. Usai mendapatkan senjata-senjata api, selanjutnya latihan penggunaan senjata diberikan oleh para mantan Heiyo hingga Kebodan. Di Tanjung Perak dan sekitarnya, ada banyak meriam yang dijaga oleh para pemuda. Ini membuat sekutu berpikir kembali jika mereka hendak memaksa untuk melakukan pendaratan. Dengan akal bulusnya, mereka memperdaya para pimpinan pejuang dengan beralasan mengirim obat-obatan, mengurus tawanan, dan membantu PME, hingga akhirnya mereka diizinkan mendarat. Kemudian setelah mendarat, pesawat terbang mereka terbang rendah di atas kota Surabaya, menyebarkan pamflet memaksa para pemuda Surabaya untuk menyerah dalam batas waktu 24 jam. Para pimpinan Surabaya menolak, sehingga terjadi pertempuran yang dikenal sebagai Perang Surabaya Fase 1. Perang makin menghebat, pasukan sekutu semakin terkepung, salah satunya di Gedung Internatio, Jembatan Merah. Ada juga yang terkepung di Gedung BPM, bertahan di lantai 2 dan terus diberondong tembakan para pemuda. Karena terjepit, maka Inggris meminta Soekarno-Hatta untuk datang ke Surabaya, menghentikan peperangan. Kemudian terdengar berita bahwa Jenderal Maladi tewas terbunuh, dan Inggris menuduh para pejuang sebagai pelakunya. Gencatan senjata menjadi batal, dan Inggris mendatangkan pasukan besarnya ke Surabaya, dibantu tank-tank raksasa dan meriam-meriam dari laut. Para pemuda bertahan mati-matian menghadapi musuh yang bersenjata luar biasa hingga mundur sedikit demi sedikit. Tirto Prawiro sendiri mundur, untuk kemudian membuat pertahanan di kampungnya, yaitu di Kapas Krampun atau Rangka. Mereka terus bertahan, dihujani serangan mortir dan bom dari kapal hingga kampung tersebut seluruhnya habis terbakar. Ia dan para pemuda kampung tetap bertahan, hingga Inggris datang dengan tank-tank raksasa, baru mereka mundur menuju desa Kaliwaram.